ini saya ulangi kembali, bahwa akibat suatu perkawinan itu ada 4 hal, timbulnya hubungan suami istri, timbulnya hubungan orang tua dan anak, di sini timbulnya kekuasaan orang tua, kemudian antara wali dan anak. Jadi kalau orang tuanya meninggal atau bercerai, maka timbullah yang namanya kekuasaan perwalian ya. Nah, yang keempat adalah di dalam suatu perkawinan ya otomatis pasti ada yang namanya harta benda perkawinan ya. Harta benda perkawinan itu tidak hanya berupa uang tapi juga bisa juga berupa dengan hutang ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai anaksa. Kemarin kan ada beberapa macam anaksa, bahwa setiap perkawinan itu pasti dalam suatu keluarga biasanya dalam keluarga ya tujuan dari membentuk keluarga itu kan untuk meneruskan keturunan ya salah satunya ya. Nah, anak itu, nah keturunan itu kalau di dalam apa namanya keluarga atau dalam suatu perkawinan ya kita sebut dengan anak. Ya. Di mana anak itu ada 2 macam, ada anak sah dan ada anak tidak sah ya. Nah, di sini 2 macam anak sah, anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu punya 2 kemungkinan. Di mana setelah perkawinan dilangsungkan istri baru hamil kemudian melahirkan anak, atau sebelum perkawinan dilangsungkan istri sudah hamil lebih dahulu, sudah dilahirkan perkawinan istri melahirkan anak. Jadi anak sah. Nah, ini kan benar-benar jadi walaupun anak itu dibuahkan sebelum perkawinan, yang kemudian dilanjutkan dalam suatu perkawinan ya anak tersebut tetap menjadi anak sah sepanjang tidak disangkal oleh bapaknya. Ya, jadi sekarang saya tanya nih, sama siapa ya di sini ya? Rahel. Halo, Rahel. Ya, Ibu. Oke. Saya tanya, yang dapat apakah yang dapat diwariskan? Saudara bisa jawab nggak apa yang dapat diwariskan? Harta kekayaan. Sama apa? Pokoknya di Hmm, bidang hukum harta kekayaan yang bisa diwariskan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah di bidang hukum keluarga, ini yang kita pelajari di bidang hukum keluarga, itu bisa diwariskan tidak? Ada yang bisa jawab? Bidang hukum keluarga bisa diwariskan nggak? Halo, siapa yang bisa jawab? gimana Ibu maksudnya? Iya, kan tadi saya tanya sama Rahel, apa yang bisa diwariskan? Rahel jawab, di bidang hukum harta kekayaan. Harta kekayaan. Iya. Nah, sekarang saya tanya lagi, di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan, anak, itu bisa diwariskan nggak? Hmm, Bisa diwariskan nggak? Jawab aja, nggak apa-apa. bisa Ibu. Kenapa saudara bilang bisa? Saudara Hmm, bilang bisa, alasannya apa? Alasannya apa? keluarga ya Ibu ya? Iya, kan Atau ada bilang hukum keluarga. Rahel bilang bahwa hukum keluarga itu bisa diwariskan. Alasannya apa? jadi Ibu saya takut salah. Nggak apa-apa. Mending salah sekarang daripada salah ketika saudara menjawab kertas ujian. Jawab In progress. apa? Mungkin jatuhnya mungkin jadi kayak surat wasiat gitu ya Ibu. Saya kurang tahu sih Bu. Ya, pada dasarnya bidang hukum keluarga itu nggak bisa diwariskan. Kenapa? Nggak bisa. Hukum keluarga bisa jadi yang bisa diwariskan itu hanya bidang hukum harta kekayaan ya. Nah, bidang hukum keluarga tidak, kecuali ada 2 hal. Hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk diakui sebagai sahnya atau sebagai anak sah dari bapaknya. Nah, di sini kan disebutkan anak sah itu anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Nah, dalam perkawinan itu ada 2 persepsi, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Anak itu dilahirkan setelah atau dibuahkan setelah perkawinan, atau anak itu dibuahkan sebelum perkawinan, tapi dilahirkan di dalam suatu perkawinan yang sah. Kalau menurut Undang-Undang 1 tahun 74 itu sah. Paham sampai sini semuanya? Paham Bu. Ya. Nah, kemudian, yang kedua anak sah itu anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, di mana istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian, atau kematian suami setelah perceraian itu istri baru melahirkan anak. Itu juga sebagai anak sah. Nah, anak tidak sah itu apa? Anak tidak sah itu adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang tidak sah itu hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ya, kemudian anak tidak sah itu hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya. Artinya apa? Tidak dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Itu konsekuensi dari anak yang tidak sah. Ya. Nah, sekarang kemudian apa sih kewajiban orang tua terhadap anak? Di dalam pasal 45 Undang-Undang 1 tahun 74 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Artinya apa? Ya, seorang orang tua itu wajib memberikan penghidupan layak dan pendidikan yang layak
sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak tidak boleh menuntut. Misalnya orang tuanya hanya mampu menyekolahkan anak di SDA, tapi anak pengen di SD B atau pengen kuliah di kuliah Universitas A, sedangkan bapak atau orang tuanya mampu menyekolahkan di Universitas B. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di luar kemampuan orang tuanya. Nah, yang kedua adalah kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Jadi kekuasaan orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak itu dimulai sejak kapan? Sejak anak dilahirkan hidup sampai dengan anak itu dewasa, ya, mampu berdiri sendiri atau sudah menikah, ya. Itu adalah kewajiban orang tua ada di dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam pasal 46 ayat 1, di mana anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka. Jadi, di samping kewajiban orang tua terhadap anak, juga ada kewajiban anak terhadap orang tua. Artinya apa? Anak itu wajib menghormati orang tuanya, ya, mentaati kehendak atau kemauan orang tuanya sepanjang tidak melanggar undang-undang. Misalnya sebagai orang tua, saudara disuruh mencuri, mau nggak? Boleh nggak? Halo? Nah, gimana sih? Boleh nggak? Misalnya orang tua dalam keadaan terpepet menyuruh saudara melakukan suatu tindak kejahatan, boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena melanggar undang-undang. Jadi tidak semua apa yang dikehendaki orang tua itu bisa dipenuhi oleh seorang anak sepanjang kalau orang tua itu melakukan sesuatu artinya kepada anak, ya anak wajib mengikutinya sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan artinya sesuatu yang patut, ya. Nah, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, di mana orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuan. Jadi, ketika anak masih kecil, ya belum dewasa, maka kewajiban orang tua lah yang akan mendidik dan memelihara si anak. Nah, ketika orang tua sudah tua, jompo, sakit misalnya, ya. Nah, tidak mampu lagi tidak mampu artinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dikarenakan anak sudah dewasa, maka kebalikannya bahwa kewajiban anak lah, ya, yang wajib sesuai dengan kemampuan si anak. Dia memelihara orang tua dalam garis lurus ke atas, baik itu orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan lain-lain. Sampai garis ini memerlukan jika orang tua memerlukan bantuannya, ya. Tapi culture budaya Indonesia itu ya seperti itu, ya. Malah kadang-kadang anak-anak yang sudah dewasa sudah menikah, kadang-kadang anaknya pun artinya cucunya pun dititipi sama orang tuanya, ya. Tapi itu memang culture budaya kita, artinya ya sebenarnya baik, ya, sepanjang ya orang tua tidak keberatan, ya, sebenarnya, ya. Nah, kemudian bagaimanakah pemeliharaan anak itu? Di dalam kompilasi hukum Islam, batas usia seorang anak mampu berdiri sendiri itu atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak itu tidak cacat fisik atau mental, ya, dalam melakukan dan belum melakukan perkawinan, ya. Nah, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Artinya anak-anak yang masih di bawah umur itu juga apabila anak itu melakukan perbuatan hukum, maka orang tua ya wajib mewakili si anak dalam melakukan perbuatan hukum. Apa contohnya? Kalau anak-anak sekarang itu kan ada selebgram, ya, kemudian ada yang jadi artis dalam usia masih belum dewasa. Nah, biasanya dalam membuat perjanjian-perjanjian itulah orang tua mewakili si anak dalam membuat perjanjian-perjanjian. Nah, atau pengadilan anak. Jadi pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban apabila kedua orang tua meninggal. Jadi apabila kedua orang tua meninggal atau salah satu meninggal, maka bisa ditunjuk wali terhadap si anak. Nah, perwalian itu bisa karena undang-undang, bisa karena wasiat, dan bisa karena penetapan pengadilan. Nah, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan kekuasaan orang tua. Yap. Ada yang mau bertanya? Halo. Tidak, Bu. Oke, nah dari sini ya ada istilah yang namanya kekuasaan orang tua. Jadi pemeliharaan anak yang dilakukan orang tua itu namanya kekuasaan orang tua. Apa itu kekuasaan orang tua? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu kekuasaan orang tua? Apa kekuasaan orang tua? Apa kekuasaan orang tua? Nah, gimana perdatanya, saudara? Kekuasaan orang tua nggak tahu. Apa kekuasaan orang tua? Jawab aja. Apa kekuasaan orang tua? Apa kekuasaan orang tua? Apa? Yuk, jawab. Apa kekuasaan orang tua? Nah, saya terusin loh. Apa kekuasaan orang tua?
Loh, itu kok Izin bergema? menjawab boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Silakan. Sebuah kewajiban nggak, Bu? Sebuah kewajiban untuk Terusin. untuk memberikan penghidupan, pendidikan yang layak buat anak-anaknya gitu, Bu. Nah, yang dimaksud pengawasan orang tua itu adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, di mana kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan. Ya, jadi kekuasaan orang tua itu hanya ada kalau kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan. Kalau salah satu meninggal dunia atau kemudian bercerai, tidak ada lagi yang namanya kekuasaan orang tua. Nah, kekuasaan orang tua itu hanya untuk anak-anak yang masih di bawah umur, di mana kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan. Jadi, kekuasaan orang tua itu meliputi diri pribadi si anak, juga terhadap perbuatan-perbuatan si anak, atau juga mengawasi dan memelihara harta-harta si anak. Nah, di dalam ini dijelaskan bahwa kekuasaan terhadap diri pribadi si anak itu apa? Nah, anak yang belum berusia dewasa, belum berusia 18 tahun ya, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Jadi, kekuasaan orang tua itu bukan berarti suatu kekuasaan yang absolut sifatnya. Kadang-kadang suatu kekuasaan orang tua itu bisa dicabut, bisa dibebaskan. Kalau kekuasaan orang tua itu dicabut, artinya orang tua itu mengandung unsur kesalahan. Salahnya apa? Yang membahayakan kehidupan si anak. Sedangkan kadang-kala kekuasaan orang tua itu bisa dibebaskan. Kalau dibebaskan, artinya orang tua itu memang tidak mampu menjalankan kekuasaan orang tua, sehingga dia menunjuk atas kesadarannya sendiri, atau atas permintaan orang lain ketika dilihat orang tuanya tidak bisa melaksanakan kekuasaan orang tua, dia bisa minta dibebaskan. Jadi kalau dibebaskan itu tidak mengandung unsur kesalahan. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Ngantuk loh ya. Saya juga ngantuk. Paling berat saya di hari Jumat karena dari pagi sampai sore nih. Ya. Itu ya. Jadi, nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan terhadap perbuatan anak? Artinya apa? Ya, di dalam kekuasaan orang tua itu orang tua juga berkewajiban mengawasi atau terhadap perbuatan-perbuatan si anak. Artinya apa? Orang tua itu bisa mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Itu yang dimaksud ya. Nah, kemudian di sini juga tidak kekuasaan orang. Nah, orang tua juga punya kekuasaan terhadap harta benda si anak. Ini ada di dalam pasal 48 Undang-Undang 1 tahun 2004. Maksudnya apa? Artinya orang tua punya kekuasaan terhadap harta si anak. Artinya orang tua itu punya kewajiban mengurus, menyimpan, membelanjakan harta si anak untuk kepentingan si anak sebelum ia berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak. Jadi orang tua itu terhadap harta benda si anak, terhadap anak-anak yang masih di bawah pengawasannya, dan anak-anak sudah punya kekayaan sendiri dari penghasilan yang dia peroleh, maka kewajiban orang tua itu ya ada menyimpan. Tapi orang tua itu tidak boleh memindahkan, menjual harta benda si anak untuk kepentingan orang tua itu sendiri. Kalau untuk kepentingan si anak ya boleh, nanti setelah anak itu sudah menikah atau sudah dewasa ya harus dikembalikan. Artinya ada pertanggungjawaban di situ. Ya, misalnya hartanya sekian, nah dipergunakan untuk kepentingan si anak itu sekian gitu ya. Jadi nggak boleh dia memindahkan, menggadaikan barang-barang atau harta-harta benda si anak. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya pencabutan kekuasaan orang tua. Apa itu pencabutan kekuasaan orang tua? Pencabutan kekuasaan itu adalah apabila orang tua lalai menjalankan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk, maka salah satu atau dua-duanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Ya bisa waktu tertentu atau selamanya. Ya. Siapa yang bisa mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua? Ya bisa orang tua itu sendiri, bisa keluarga dalam garis lurus ke atas, kakek, nenek, ya, atau saudara kandung yang telah dewasa, atau juga pejabat yang berwenang. Nah, di sini nah, meskipun kekuasaan orang tua dicabut ya, ia masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak yang bersangkutan. Jadi walaupun kekuasaan orang tua dicabut, tapi orang tua tetap wajib memelihara ya, atau punya kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan kepada anak yang bersangkutan. Jadi bukan berarti dengan dicabutnya kekuasaan orang tua, maka hak dan tanggung jawabnya menjadi hapus. Hanya kekuasaan orang tuanya yang dicabut, tapi hak-haknya terhadap si anak tetap harus dijalankan. Nah, bagaimana jika orang tua bercerai? Kalau orang tua bercerai, otomatis ya tidak ada lagi yang namanya kekuasaan orang tua. Yang timbul adalah kekuasaan perwalian. Di dalam pasal 41 Undang-Undang 1 tahun 2004, poin A dijelaskan baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi walaupun dia bercerai, sama seperti pencabutan dan pembebasan. Ya, dia punya kewajiban tetap untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, di mana bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang memang masih dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya, ini siapa nih yang bocor nih? Ada yang dibuka? Ya, jadi dia bergema.
Nah, ingat ya, nilainya nggak bagus semua loh. Saya nggak main-main ya dengan hukum keluarga. Ya. Nah, kemudian apa itu? Ya, pengadilan juga bisa mewajibkan kepada bekas suami atau untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya. Nah, di sini ya dikatakan bahwa ya inilah yang dimaksud dengan pemberian nafkah setelah kedua orang tua bercerai. Tapi dalam prakteknya pemberian nafkah ketika orang tua bercerai itu sangat-sangat sulit dieksekusi ya. Kadang-kadang salah satu pihak yang sudah berjanji bisa aja melakukan manifestasi. Bisa nggak digugat? Dan ya nggak bisa, agak susah ya. Kalau bicara mengenai pemberian nafkah. Nah, itu harus kesadaran dari bapaknya kalau dia merasa bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang kalau orang sudah bercerai ya sudah lepas ya. Rasa tanggung jawab itu kadang nggak ada, apalagi kalau sudah kawin lagi. Ya. Nah, sekarang apa itu akibat perceraian? Di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 105 ya, kalau terjadi perceraian, nah sekarang gimana sih kalau terjadi perceraian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur? Saudara harus bisa membedakan antara hak hadanah dengan hak perwalian. Kalau perwalian itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan kalau hak hadanah itu hanya ada di tangan ibu dan keluarga ibunya. Nah, di kompilasi hukum Islam jelas ya, bahwa di dalam pasal 105 dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ini adalah anak yang masih di bawah umur atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Di bawah hak pengasuh. Tapi ini bukan sesuatu yang kaku. Artinya kalau memang dilihat ibunya memang tidak mampu, artinya tidak punya penghasilan, ya bisa dilakukan oleh seorang bapak biologisnya. Ya. Nah, 105 KHI juga dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, artinya anak yang sudah dewasa atau sudah 12 tahun, itu diserahkan kepada anak untuk memilih antara mau ikut ayah atau ibunya. Jadi mereka-mereka yang sudah dewasa atau sudah berusia minimal 12 tahun, maka dia mau ikut siapa setelah perceraian itu diserahkan kepada anak-anaknya. Ya. Nah, biasanya pemeliharaan itu ya ditanggung oleh ayahnya. Tapi ya hak pemeliharaan ini kadang-kadang agak susah ya, apalagi kalau bapaknya sudah bercerai ya. Kalau bapaknya memang penuh tanggung jawab itu ya bisa berlangsung. Tapi kalau bapaknya memang dasarnya tidak bertanggung jawab ya hak pemeliharaan ini agak susah ya. Dimintai pertanggungjawaban itu hanya sekedar putusan di atas kertas karena sepanjang yang saya paham, sepanjang yang saya tahu bahwa pemberian hak nafkah setelah cerai itu ya dikembalikan lagi kepada pihak masing-masing ya. Bisa aja karena untuk mempercepat proses perceraian, iya deh saya kasih 5 juta, pasti pada dasarnya dia tidak bisa memberikan nafkah sebulannya misalnya 5 juta rupiah ya. Nah, apa itu perwalian? Siapa yang bisa jawab mengenai perwalian? Silvana Suhardi tahu? Silvana tahu apa itu perwalian? Apa perwalian? Apa coba perwalian? Apa perwalian? Apa perwalian? Halo? Jawab dulu. Iya, Bu. Apa perwalian? Perwalian itu penguasa penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, Bu. Perwalian. Kamu baca di mana itu? Ya? Kamu baca di mana, Silvana? Mengenai perwalian. Perwalian itu adalah kebalikan dari kekuasaan orang tua. Artinya apa? Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan anak. Perdatanya gimana ini? Kekuasaan orang tua, perwalian itu ada di dalam hukum perdata loh. Kalau kamu nggak tahu apa itu kekuasaan orang tua, perwalian ya payah ya. Ya, perwalian itu pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Itu namanya perwalian. Apa persamaan kekuasaan orang tua sama perwalian? Kalau saudara paham tadi yang saya jelaskan. Apa? Sama-sama ini ya, Bu, Apa? mewakili anak di bawah umur 18 tahun dalam melakukan perbuatan hukum, bukan, Bu? Ya, jadi pengawasan dan perwalian itu adalah sama-sama merupakan pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur. Itu jadi apa? Karena saya tulis dapat hadir hari ini keluarga. Sekarang Jumat ya? Jumat. Iya, Bu, tanggal 19. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai apa sih persamaan dari kekuasaan orang tua sama perwalian, ya sama-sama merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur. Nah, bedanya apa? Kalau kekuasaan orang tua, kedua orang tuanya masih terikat dalam suatu perkawinan, sedangkan perwalian
tidak terikat dalam suatu perkawinan. Perwalian itu sama seperti kekuasaan orang tua, bisa dicabut, bisa dibebaskan. Ya, pengertiannya pun sama. Apa itu pencabutan perwalian? Apa itu pembebasan perwalian? Jadi seorang wali itu bisa dibebaskan. Ya, artinya apa? Nah, di sini dijelaskan apa itu perwalian di dalam pasal 50 Undang-Undang 1 tahun 2004 bahwa anak yang belum dewasa atau anak yang masih di bawah umur atau belum menikah itu di bawah kekuasaan perwalian. Ya, perwalian itu juga punya kewajiban untuk mengurusi pribadi si anak, juga bisa mengurusi harta benda si anak. Nah, perwalian itu terbagi 3. Ada perwalian berdasarkan undang-undang, perwalian berdasarkan wasiat, dan perwalian berdasarkan putusan pengadilan. Kalau perwalian berdasarkan undang-undang itu bisa terjadi kalau di dalam kekuasaan orang tua salah satunya bercerai atau meninggal dunia, maka orang tua yang hidup itu bisa menjadi wali dari si anak. Wasiat ya, wasiat itu apa sih wasiat? Kalau saudara mau tahu apa itu? Kalau saudara apa itu wasiat? Wasiat sendiri itu apa? Wasiat sendiri itu apa? Seperti pesan gitu ya, Bu? Ya, jadi pernyataan kehendak ya seorang mengenai apa yang dikehendaki ketika dia sudah meninggal dunia, itu yang namanya wasiat. Ya, nah kalau kita bicara wasiat ya orang tuanya bisa aja menunjuk nanti kalau sudah meninggal, tolong anak saya diwalikan kepada X, misalnya, itu bisa aja terjadi. Ya, nah wali itu bisa ditunjuk oleh satu orang atau orang tua yang menjalankan atau salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal dunia. Bisa dengan wasiat, artinya dengan lisan di hadapan 2 orang saksi, atau wali sedapat-dapatnya. Nah, wali itu sebaiknya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berlakuan baik. Nah, wali ini wajib mengurusi anak, ya, artinya ya mengawasi si anak. Nah, di sini disebutkan ya bahwa perwalian itu adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tuanya yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ini ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf A. Ya. Nah, di dalam pasal 50 Undang-Undang 1 tahun 4 ayat 1 dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berarti dia berada di bawah kekuasaan perwalian. Jadi kalau dia tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, otomatis dia berada di bawah kekuasaan perwalian. Nah, perwalian itu menangani pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda si anak. Di dalam pasal 51 ayat 1, wali yang dapat ditunjuk oleh satu atau orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal dengan surat. Jadi wali itu bisa ditunjuk dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Nah, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa. Jadi seorang wali itu sudah dewasa, sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Nah, wali wajib mengurus anak. Jadi seorang wali itu wajib berpikiran sehat, tidak berada di bawah kemampuan. Seorang wali itu harus adil. Seorang wali itu harus jujur, dan seorang wali itu harus berkelakuan baik. Ya, itu syarat seorang wali. Nah, yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya. Wali wajib membuat daftar harta benda si anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat perubahan-perubahan harta bendanya. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian. Astagfirullahaladzim. Ya, nah ini syarat seorang wali. Jangan sampai nggak tahu ya, syarat seorang wali itu ya sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku adil, jujur, dan berkelakuan baik. Ya, kapan seorang wali hapus atau berakhir hak perwaliannya? Apabila anak tersebut sudah dewasa atau sudah kawin, dicabut kekuasaan perwaliannya, atau walinya meninggal dunia atau si anak sudah meninggal dunia. Nah, kapan kekuasaan orang tua hapus? Ayo, siapa yang tahu? Hampir sama dengan perwalian. Kapan kekuasaan orang tua hapus? Ayo, kapan kekuasaan orang tua hapus? Ini saya sendirian ini di ruangan. Samping berisik tuh. Hah? Kekuasaan orang tua hapus ya, Bu? Kapan kekuasaan orang tua hapus? Kalau orang tuanya bercerai atau meninggal salah satunya berusia dewasa. Nah, si anak sudah dewasa atau menikah. Ya, atau si anak meninggal dunia. Ya, jadi hampir sama, hampir mirip-mirip dengan hapusnya perwalian. Ya. Nah, sekarang apa bukti bahwa anak tersebut adalah sah? Nah, kalau kita bicara mengenai asal-usul seorang anak, itu hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik. Artinya telah dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bila akte lahir tidak ada, menurut pasal 1,
dari Undang-Undang 1 tahun 2004 ya. Artinya ini Undang-Undang Administrasi Pendudukan, sorry. Maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tanggal asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan dan setelah berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya. Saya lahir itu tahun 68. Saya nggak punya akte sampai SMA. Saya dibuatkan akte oleh ayah saya ketika saya mau lulus SMA. Karena ketika itu masuk perguruan tinggi harus punya akte. Saya nggak punya akte. Bayangkan, dari tahun 68 sampai saya tamat SMA 87 ya. Menjelang tamat SMA, ya itu orang tua saya mengajukan ke pengadilan negeri. Waktu itu saya lahir di Jakarta Selatan, tapi orang tua saya mengajukan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan ya, untuk mengajukan apa? Ya permohonan penerbitan akta lahir. Ya kemudian setelah ada penetapan dari pengadilan negeri, maka penetapan itu dibawa ke kantor catatan sipil sehingga diterbitkanlah yang namanya akta catatan sipil. Nah di situ juga ada saksi-saksi yang memang artinya tahu ayah saya menikah tahun sekian, tanggal sekian dengan ibu saya. Nah pada tanggal sekian kira-kira lahir saya. Nah itu ada saksi. Kenapa? Karena ya karena lalai sehingga akta yang harusnya dibuat pada saat, artinya ketika saya lahir itu harus dilaporkan, tapi tidak dilaporkan karena nggak ada alat bukti lain kecuali akta pernikahan dari orang tua saya. Ya, jadi bila akta lahir tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ya. Nah, atas dasar ketentuan pengadilan tersebutlah, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran yang bersangkutan. Jadi, kantor catatan sipil akan mengeluarkan akta lahir. Biasanya bukan akta lahir ya, kalau saya kutipan akta kelahiran. Jadi, buku besarnya ada di kantor catatan sipil, di mana di dalam kemudian dibuat kutipan akta kelahiran. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah akibat dari suatu perkawinan itu ya ada yang namanya harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan itu apa? Ya berkaitan dengan harta suami istri. Ada harta bersama dan ada harta suami istri ini ada harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama itu yang kita kenal dengan harta gonogini, ya. Nah, harta bersama itu adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Jadi mulai kawin 1 Januari 2023. Ya sudah. Begitu kita kawin hartanya bercampur atau yang di dalam KUH Perdata dikenal yang namanya harta persatuan bulat, HPB, ya. Nah, bisa nggak kita menyimpang dari harta persatuan? Bisa, apabila kita melakukan yang namanya perjanjian perkawinan. Artinya kita nggak mau bercampur hartanya. Nah, harta bawaan itu adalah harta yang diperoleh sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Kok ada sih Bu harta bawaan diperoleh? Ya bisa aja kalau warisan. Warisan itu termasuk harta bawaan ya, bukan harta bersama loh ya. Jadi harta bawaan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri ketika terjadi perkawinan, dan harta perolehan, harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan. Nah, harta anak itu ya termasuk harta bawaan, ya. Itu yang dimaksud dengan harta benda perkawinan. Itulah yang dimaksud dengan apa? Nah, ini saya mau, ada lagi dari ya. Nih, banyak nih kalau mau diiniin materinya, nih kan. Nah, bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri? Ini akibat hukum. Kalau Bu Retno menggunakan 3. Nah, akibat hukum yang timbul antara suami istri adalah bahwa di dalam pasal 30, di mana suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ya. Artinya apa? Bahwa hak dan kedudukan suami istri itu adalah seimbang. Ya. Seimbang maksudnya di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jadi seorang perempuan menikah itu tidak berada di bawah pengampuan istrinya. Jadi punya kehendak yang bebas sepanjang apa? Tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan khususnya. Saya misalnya berpenghasilan ya, saya bekerja, suami saya bekerja. Kalau saya punya penghasilan mau beli rumah ya silakan, nggak perlu izin suami. Tapi kalau kita mau menjual ya itu harus ada izin suami walaupun itu harta pribadi kita. Cukup artinya perlu izin ya, artinya bukan berarti nggak boleh ya. Nah, jadi baik suami dan istri itu ya punya hak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga ya. Suami istri harus punya tempat kediaman bersama. Artinya tempat kediaman yang disepakati bersama. Walaupun rumah itu masih di tempat mertua, di tempat orang tua atau sewa sekalipun atau kontrak ya tetap suami istri itu harus punya tempat kediaman bersama. Artinya tempat kediaman yang disepakati oleh ya suami istri itu ya, di mana juga kewajiban suami istri, di mana suami wajib melindungi istri dan memberikan sesuatu
keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.